Permisi, segera menempati posisi. Permisi. Jauh-jauh ke sini. Bapak-bapak yang sebelah sini, tolong sesi itu untuk perempuan, kemudian ke ibu. Mari bapak yang sudah datang, ya alhamdulillah, selamat datang. Langsung yang beliau dari Ambon ini, langsung juga dari Ambon. Terus saya di mana? Ya, sekali lagi saya kata himbau kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar masjid, segera ibu posisi di pintu depan, ya, kemudian Bapak di samping. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini adalah agendanya adalah nuzul Quran yang digagas oleh 3 lembaga di sini, yaitu Al-Quran Arif, kemudian CNU dan Desa Pradesa Batu. Baik, selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Hussein untuk memulai acara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Nuzul Quran 1443 Hijriah dengan tema bersihkan hati dan dekatkan diri menjadi manusia berakhlak Quran. Aketo Batu 19 April 2022 dimulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua LP Marif NU Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Kepala Desa Aketo Batu, yang kami hormati Imam dan Sarah Masjid Muramake, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Ketua NU Cabang Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Camat Oba Utara, yang kami hormati Camat Oba Tengah, yang kami hormati Kepala Kalwa Oba Tengah, Bapak Ibu Haji dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga siloa dari Bapak Kadis Akhirul Film, yang keempat sambutan-sambutan, dan kelima penutup. Beranjak ke acara yang selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya Silawa dari Bapak Karis Ake Tobatu kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Presiden TNU Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya saya hormati. Yang terhormat Bapak Ketua TNU Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Camat Kobatena beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Kawa Kobatena yang saya hormati, Bapak Imam beserta staf sarana Masjid Al-Islah yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang sempat hadir pada malam hari ini yang dimuliakan dan sebelumnya marilah saya mengajak kita semua kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bertemu di rumah Allah ini atau Masjid Al-Islah Masjid untuk memperingati Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Camat Kobatena yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang kami hormati, Bapak Ketua TNU Cabang Kota Tidore Kepulauan yang kami hormati, Pak Kiai, sekaligus sholat kami mohon dengan hormat untuk dapat memberikan tausiah tentang hikmah nuzul Quran, Bapak Kepala Desa Ake Tobatu beserta staf yang kami hormati, yang kami hormati dan banggakan juga Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Tidore Kepulauan, Pak Amin, juga sebagai Kepala Desa Balbar yang kami hormati, Pak Kepala Kawa Kecamatan Batuna, kami hormati Bapak Imam Sarah Masjid di Koramati. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak
semuanya yang hadir, Ibu Haji, terima kasih hadir pada malam ini. Kemudian kami mohon maaf mungkin acara ini dapat meminta waktu Bapak-Bapak dalam bulan Ramadan, tapi insyaallah kehadiran Bapak-Bapak dalam mengikuti Bapak Ibu dalam mengikuti acara ini adalah sebagai amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Insyaallah kalau malam ini malam Lailatul Qadar, kita akan catat amal sebanding dengan dari 2000 tahun amal yang kita lakukan. Bapak yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Ketua LP Ma'arif NU Provinsi Utara tidak sempat hadir karena malam ini beliau sudah memiliki jadwal safari di daerah lain. Yang berikut di Muhammad ini ada lembaga pendidikan Ma'arif, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, yang mungkin satu-satunya lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama formal di Kota Bilori Kepulauan. Ya. Dan ini adalah rahmat bagi masyarakat Jawa Tengah, masyarakat desa Cipobatu dan sekitarnya, masyarakat desa Cipobatu. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sudah beberapa tahun lalu telah membuka lembaga pendidikan dengan peduli terhadap masyarakat dalam upaya untuk membangun sumber daya dan kualitas Islam. Pak Camat yang kami hormati, kami berencana mengembangkan pendidikan madrasah ini pada konsep pendidikan seni pondok pesantren. Ya. Karena itu kami mohon izin Pak Camat, mohon dukungan Pak Camat Jawa Tengah, kemudian Pak Kepala Desa Asia Kubatu maupun Desa Kilo dan desa-desa yang lainnya, warga masyarakat, Pak Ibu serta kami mohon dukungan. Insyaallah kita sama-sama prihatin bahwa pada beberapa dekade terakhir ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan disintegrasi bangsa yang muncul, banyak sekali persoalan-persoalan anarkis, persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan umat yang mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama menyatakan sikap tetap konsisten bersama pemerintah dan negara untuk mengawal tetap pokoknya negara Kesatuan Republik Indonesia, dan karena itu LP Ma'arif sebagai lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama hadir untuk mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, dan memperhatikan generasi umat ini agar tetap konsisten dalam upaya untuk membangun negara ini bersama pemerintah. Bapak-bapak, insyaallah kami punya niat yang baik ini, kita akan tetap konsisten bagaimana kita membangun pondok ini. Pondok ini akan memiliki program, diantaranya adalah melahirkan anak-anak saudara, anak-anak masyarakat di sini memiliki kemampuan untuk bisa membaca kitab, membaca kitab kuning, kitab yang bertulisan Arab tanpa sakal. Kalau orang Tidore dulu ada tulisan Arab bahasa Tidore, itu yang sekarang ini anak-anak sudah tidak bisa membaca. Kita akan melahirkan pondok ini untuk mendidik anak-anak agar bisa membaca kitab itu. Kemudian mereka bisa menghafal Al-Quran dan Hadis, dan mereka bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Karena ini tujuan yang mulia, kami berharap dukungan seluruh anggota desa, Pak Camat, sehingga Pak Coba agar tujuan mulia ini dapat tercapai dengan baik. Pak, kami
kemarin saya dihubungi oleh kepala bidang pendidikan Islam, ya, Pak Haji, yang menyuruh kepala sekolah MTS dan Minita, ya, kepala sekolah MTS dan kepala sekolah MA untuk mengajukan proposal untuk pembangunan gedung MTS dan pengadaan peralatan lab komputer di Madrasah Aliyah. Kepala sekolah sudah mengajukannya. Di kesempatan ini sebagai Ketua LP Ma'arif, kami bermohon kiranya agar kami dapat membantu sebagai ayahanda kami juga dari ibu wilayah dapat membantu agar MTS, ya, Ma'arif di Noramati bisa memperoleh 3 ruang belajar, sholat, dan MA bisa memperoleh bantuan peralatan lab komputer. Kami berusaha, insya Allah kalau misalnya MTS ini mendapat 3 RKB, maka RKB yang kosong itu insya Allah kami kemarin akan mengelolanya dengan menjadikan sebagai asrama santri untuk menampung siswa dari luar dapat tinggal di ruang yang 3 ruang yang kosong itu. Kalau 3 ruang ini bisa diperoleh untuk MTS membangun tahun ini. Insyaallah kami akan berusaha untuk membuat program yang lebih menarik dalam upaya untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang berkualitas untuk membangun umat ke depan. Kami sudah bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Hikam, punya almarhum dari Haji Hasim Mujahid, ya, di Jawa sana. Insyaallah mereka akan mengirim para pengelola santri yang benar-benar berkualitas untuk datang membantu mengelola santri dan melaksanakan program pendidikan Pondok Pesantren Seni di Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif. Jadi insyaallah kami sudah berkomunikasi dan mereka sudah menyanggupinya. Insyaallah ini kalau kiai dari Jawa yang murid langsung dari Kiai Haji Hasim Mujahid datang di sini berkahnya luar biasa, apalagi ditambah dengan Pak Kiai kita, Pak Ketua Ilmu Cabang Kota Jore, insyaallah bersama-sama kita kampung ini akan bercahaya disinari oleh ilmu-ilmu Islam yang langsung dibuka dari para kiai, ya. Kita akan belajar kembali, ya, para guru kita yang membawa ilmu Islam di masa Kesultanan dulu dan sampai hari ini kemudian kita kenal dengan Imam Jawa, ya. Insyaallah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada yang kurang. Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Ketubatu dan sekitarnya, Kepala Desa Ketubatu, Kepala Desa Aceh Kotino, Pak Camat, Pak Kawa telah mendukung kegiatan Ma'arif Kota Tidore beberapa hari dalam bulan Ramadan ini. Mulai kita safari dari Pasigau sampai di Atilamo, insyaallah pada hari Kamis lusa ini kita akan safari di Boleo, ya. Kami berharap bisa kita sama-sama di sana dalam kesana Ramadan pada hari Kamis malam. Terima kasih kami sampaikan. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Bapak Camat Obatina. Kepada Bapak dipersilakan. Sambutan
dari Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan. Beliau tidak bersempat hadir bersama-sama kita permohonan ini karena ada untuk itu beliau mendelegasikan saya untuk mewakili beliau dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Wilayah Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Ketua Lembaga Pendidikan Ma'ruf beserta jajaran, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda Desa Akhir Purati, yang kami hormati kaum angkatan Udara, yang kami banggakan siswa-siswi Lembaga Pendidikan Ma'ruf Kota Tidore Kepulauan, para hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba yang beriman, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara Nurul Quran yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'rif NU Cabang Kota Tidore Kepulauan yang dipusatkan di Dusun Bulang Ati, Desa Ketubati, Kecamatan Obatuna. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat yang paling tinggi. Amin. Tak lupa salawat serta salam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini bertepatan dengan Nurul Quran menjadi momen yang pas untuk kita mengadakan evaluasi seberapa jauh kaki hidup kita sehari-hari ini berpedoman pada ajaran Al-Quran. Sesungguhnya Nurul Quran memiliki makna dan hakikat yang mendalam, yaitu hadirnya sebuah kesadaran spiritual tentang jati diri manusia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifahnya. Oleh karena itu, momentum peringatan Nurul Quran ini hendaklah sama-sama kita jadikan titik balik untuk dengan tulisasi makna ikram dalam menyikapi fenomena kehidupan kita. Aktivitas membaca juga merupakan awal dari dunia sedang intelektual dan merupakan aktivitas berpikir dalam belajar yang lebih kompleks. Dan penyebutan atas nama Tuhan sebagai aktivitas berpikir merupakan kegiatan secara spiritual untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala nikmat kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, Islam mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan
sebagai umat Islam, kita harus yakin dan percaya bahwa untuk dapat memiliki kehidupan yang maju dan sejahtera, kita perlu meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, sebuah momen yang baik ketika kita menyelenggarakan Nuzul Quran di lembaga pendidikan Ma'arif di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kota Kepulauan di Dusun Muara Aceh, Desa Aceh Batu, Kecamatan Muara. Sebuah apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif bersama tim pengajar dan siswa-siswi yang menempuh pendidikan di sini, di mana kita ketahui bersama pendidikan sangat penting dan pendidikan dengan dasar agama adalah yang baik untuk generasi penerus kita selanjutnya. Terima kasih karena telah ikut berkontribusi membesarkan dan memberikan ilmu agama kepada anak-anak kita, anak-anak di Tidore Kepulauan tepatnya di Desa Batu, Kecamatan Batu. Hari ini yang berbahagia melalui momentum peringatan Nuzul Quran ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tidore Kepulauan, marilah kita membangun daerah ini dengan tulus dan hati yang bersih, sebagaimana yang tersirat dalam makna bulan Ramadan, yaitu kebersihan hati dan pengendalian diri. Kebersihan hati juga sebagai bagian dari dimensi kehormatan kerohanian yang merupakan awal dari sebuah proses perubahan atau proses tradisional sebelum melakukan pekerjaan besar. Dan juga bertepatan di bulan Ramadan ini, mari kita isi dengan berbagai aktivitas untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat umat dan tingkatkan solidaritas dan keserahan sosial kita kepada kaum lemah untuk membantu fakir miskin dan kaum duafa serta saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Saya berharap juga melalui momentum Nuzul Quran ini lebih memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah dengan warga masyarakat dan antara pemimpin dengan rakyatnya guna menggapai visi terwujudnya masyarakat sejahtera menuju Tidore Jam Baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Syukur Tidore Jam Baru. Wali Kota Tidore Kepulauan berkata Kapten Habibullah. Ya. puasa kita yang kita jalani terima insyaallah taala dan pada saatnya mengatakan kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah SWT. Rasul kira-kira Rasulullah itu. Salawat dan salam saya mengangkat pada kita kebanyakan dan sampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dengan terus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Insyaallah kita kurangi salawat dalam
sekalian saya hormati Ibu Pak Ustadz Haris, Pak Ustadz Gunadi. Memang Pak Kepala Desa kita hatinya luar biasa. Kita di transformasi sosial yang begitu kuat, akhirnya era globalisasi, digitalisasi dalam desa menjadi perdagangan manusia. Tadi saya masuk sini saya dulu soal translasinya ada saya anak-anak tadi keluar anak. Saya berharap dari pesan saya pertama kepada para ahli ulama, para guru, para imam, pada Sarah, para pemikir, saya berharap dan kita semua jangan sampai anak-anak kita jauhkan dari masjid. Dan sekali lagi, saya pertama jangan sampai cenderung masjid itu tidak jauhkan dari anak karena mungkin dia ribut, dia banyak, tidak jaga ketertiban. Memang itu anak-anak. Dan hal kalau ada kawasan itu dipertanyakan kalau anak memang dia bagian. Kekhawatiran kita yang sama. Jangan sampai besar naik dia tidak tahu musik, apalagi dia tidak tahu membedakan mana musik dan mana daripada yang lain. Khawatir suatu saat nanti dia masuk ke sepatu. Ini sejarah akan bisa terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu mari terutama sekali kepada para pemimpin saya mengajak anak-anak kita ajak masuk musik, jangan sampai kita jauhkan dari musik. Ini pesan pertama saya Pak Koket, saya hormati. Saya kira ini sama pesan saya juga Pak Koket. Mari kita terus melakukan edukasi pada diri kita dan kepada seluruh umat Islam agar anak-anak jangan sampai jauh dari masjid. Insya Allah anak-anak kami itu pasti tahu dulu Quran, pasti tahu Maulid Nabi, pasti tahu baca berjanji, pasti tahu wassalamualaikum. Jadi kalau dia jauh dari masjid, dia tanya apa itu Quran, kita sedih bapak dan ibu sekalian. Pesan saya yang kedua memang kita mau proses tentang sejarah Quran itu nanti insya Allah Ustaz Ani yang menyampaikan. Hari ini sangat luar biasa, kita tahu proses Quran itu pertama di Gohira. Mereka yang sudah pernah haji pasti tahu Gohira itu seperti apa. Lalu ditulis di lapak-lapak koma. Dan perkembangan hari ini luar biasa masuk dalam teknologi utama atau kita sebut dengan digital Quran yang nanti menurut memudahkan kita untuk membaca. Tapi kemudian pertanyaan dalam diri kita semua, kalau buka HP di atas speed, di atas mobil, termasuk saya yang pertama, mungkin lebih banyak membaca FB daripada baca Al-Quran. Padahal sudah mudah kita dalam transformasi pengetahuan keagamaan kita lewat baca Al-Quran. Peradaban yang bisa kita bangun masa akan datang itu kecuali peradaban membaca. Itu harus berpikir lagi. Itu kunci dari sukses kita. Siapapun bisa mengetahui ilmu kecuali membaca. Peradaban membaca harus kita tingkatkan kualitasnya. Hari ini telah membuktikan bahwa Quran bukan dalam sudah mushaf yang kita baca dan hari ini yang berbeda di tangan kita semua adalah mushaf Utsmani 30 itu 114 surat 3.600 sekian ayat itu yang itu telah masuk dalam diri kita. Seharusnya itu kita baca dan membaca dibandingkan bahkan di antara kita semua kalau tidak memaksakan diri membaca Quran baca 2 lembar sudah mengantuk. Tapi kalau baca Twitter pertama saya kira dengan jam-jam kayaknya kita semua ini termasuk tantangan yang luar biasa. Karena itu saya mengajak mari bersama-sama saya pada itu mari kita terus mengedukasi diri kita dan ada seluruh umat Islam agar terus meningkatkan kualitas baca kita. Nah yang ketiga memang kita sepakat memperingati Idul Quran, melakukan Maulid Nabi dan peringatan hari besar yang lain. Kita cenderung masuk ke dalam masjid. Ini penting untuk kita mengenai bahwa masjid adalah pusat peradaban. Bukan cuma sujud kepada Allah, tapi kita ingin menghadir secara utuh dalam masjid. Kadang-kala kita bangun tenda yang besar, tadi substansi peringatan kita tidak lakukan. Ini mohon maaf sekali lagi. Maulid bikin tenda besar, tapi salat asar kita lewati, ya salat zuhur kita lewati karena bunga sangat jelas ini. Nah, ini yang harus dirubah pada depan. Sehingga perilaku kita, langkah kita, hati kita terus hadir dalam Quran secara utuh. Nah, kalau ini kita semua lakukan, maka dipastikan negeri ini akan negeri yang balas dan betul-betul. Kita tidak bisa menjamin itu semua kecuali peradaban Islam yang dilakukan. Karena itu praktek Islam saya kira mari saja mari kita lakukan. Hadirkan secara utuh di dalam masjid kita bangun peradaban. Nah, ini yang pesan saya yang ketiga. Pesan saya yang keempat, saya kira memang kepala desa Akhir Batu yang memakai lembaga pendidikan ini memang saya tahu persis. Tidak ada lembaga pendidikan di bawah sekaligus kelasnya. Kalau kita mau kita isi dalam sejarah. Dan satu persis karena dari awal tangan saya lah menurut bisa saya seperti itu. Karena itu Pak Ketua Mas di Usaha saya kira
Mari kita terus bekerjasama dengan siapapun untuk maju pendidikan. Masa depan untuk pendidikan agama. Saya ingin mengutip pernyataan Habibie almarhum Presiden dan Wakil Presiden Paralimpik negeri ini. Di celah-celah kehidupan beliau kesan hidupnya karena anaknya semua menguasai teknologi luar biasa. Putra-putra terbaik Indonesia termasuk putra-putranya Habibie. Itu luar biasa. Saat beliau kemudian menulis ceritanya sangat pendek. Dia bilang, andai kata saya tahu waktu itu maka saya memilih pendidikan agama karena anaknya sudah jauh kegersangan di luar dalam hubungan. Ternyata pendidikan agama lebih berubah masuk depan. Karena pendidikan agama lah tahu karakter kehidupan tentang kemanusiaan. Anak-anak kita ketika bisa bersalaman orang tua cium tangan, anak-anak terinteng orang tua, itu kan adalah dasar pendidikan agama yang betul. Dan itulah pesan Rasulullah SAW. Kalau kita jauh dari situ, karena itu pendidikan agama saya kira kita akan hadirkan secara utuh dalam kehidupan kita akan disolatkan bagus. Saya kira pesan saya terakhir yang kelima, saya kira mari terus kita berbentengan bersama-sama memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah PNI dan ukhuwah Islamiyah. Saya kira Indonesia masa depan tidak cukup dengan ukhuwah Islam saja, kita butuh ukhuwah PNI. Kita tidak cukup dengan ukhuwah PNI, kita perlu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah manusia. Karena itu saya mengajak Pak Imam semua, termasuk Pak Wali Kota, Pak Camat, saya berharap mari kita sukseskan vaksin. Ya, termasuk angka partisipasi vaksin Maluku Utara itu cenderung belum terlalu menggembirakan karena kita urutan 46 dari bawah. Itu artinya pandemi COVID ini masih ada. Kita perlu ikhtiar secara maksimal dan karena itu kepada Bapak dan Ibu yang hadir saya mengajak besok tanggal 21 kita melakukan gerakan vaksin 1 juta vaksin. Nah, saya berharap pada kita semua mari kita mengedukasi kepada diri kita dan seluruh masyarakat dan kita segera keluar dari pandemi COVID. Karena COVID tidak akan pernah selesai. Mohon maaf sekali lagi. Kita cuma ingin menghadirkan vaksin, menghadirkan obat satu saat nanti vaksin berharap. Jadi ketika kita kena vaksin sudah komunikasi kita sudah bagus. Kita tinggal cari obat ini selesai. Kayak flu biasa. Jadi kena flu cari influenza apa Isa atau Pramex masuk selesai. Kita bisa mengajak pada kita semua mari kita depankan pikiran yang positif, pikiran yang moderat. Pemerintah sangat luar biasa. Terus mengupayakan secara maksimal soal vaksin, terutama vaksin booster atau vaksin ketiga ini dalam rangka untuk komunitas kita bersama. Saya kira ini penting saya sampaikan dan PBNU bersama Polri dan Kementerian Agama dan Indonesia melakukan nanti gerakan bersama di tanggal 21, 22, 23. Karena itu mungkin besok lusa Pak Camat kalau ada yang ketemu mengkoordinasikan atensi bangsa atau dibantu bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat. Kita sukseskan vaksin 1 juta dosis ini dalam rangka kita segera keluar dari krisis pandemi COVID ini karena memang mengesahkan kita semua Bapak dari sekalian gerak kita terbatas 2 tahun berturut kita mimpi kebetulan ternyata tidak bisa itu karena begini ya Bapak dan Ibu pesan saya yang terakhir saya tambah sebagai ketamil insyaallah mudah-mudahan haji tahun ini jadi kita lagi terus kita skemakan. Alhamdulillah Arab Saudi sudah membuka ruang 1 juta umat Islam untuk bisa berhaji tahun ini. Tapi kuota dibagi kepada dunia Islam sebenarnya belum ada. Karena itu kita masih menunggu pemerintah Arab Saudi memberikan kuota. Tapi ini tergantung pemerintah Arab Saudi kasih kuota untuk ini. Karena hanya harus ke sana. Kalau untuk ke Jakarta bisa ada di Normatif, salat bisa Normatif tapi hanya di sana. Itu problem. Jadi kegembiraan pertama, alhamdulillah bahwa Arab sudah membuka ruang 1 juta umat Islam untuk saya tahun ini. Tapi kesedihan yang kedua bukan kita semua bahwa ternyata tidak semua bisa berangkat karena kuotanya tidak bisa diberikan secara utuh. Kuota yang harusnya berangkat tahun 2020 semua ternyata tidak bisa kami batasi kuota. Ya kita lagi berjuang pemerintah melalui Kementerian Agama terus berjuang mudah-mudahan bisa dapat kedua dan bisa dari kuota tahun 2018-2019. Kita lagi berupaya. Yang ketiga masih kita sedih karena ada pembatasan usia. Ya 65 tahun ke atas ternyata harus antrian dan harus menunggu lagi. Ini juga sedih. Saya kira ini luar biasa karena itu saya kira mari terus kita lakukan maksimal untuk kita keluar dari krisis seperti itu. Saya kira terima kasih Pak Nur dan kawan-kawan untuk acara ini. Saya bahagia, saya bangga dan tadi saya jujur saja saya di Sepi harus di tengah dia rapat saya balik lagi di sini karena saya ingin hadir di sini. Terima kasih Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina
sekaligus Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara, Pak Samad, Pak Tengah, Pak Kades, ada Kades Kalbar, Akil Tobato, Akil Tomololo, ya, Pak KUA, Pak Tengah, Ketua LP Mari, Cabang Tidore, Kepulauan, dan semua teman-teman hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan hikmah nuzul Quran, yang kita bersolawat dulu, boleh ya? Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fantasal syudamahu wa istibsara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تمجيده وتهليله واستغفارا. Sama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, فلما استدت به الطلب بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا حامدا شاكرا كأنه البدر في تمامه. صلى الله Nabi
penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita jam'an marhuman, pertemuan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman, dan perpisahannya nanti setelah acara ini senantiasa dijaga al-islah al-tobatu ya. Mudah-mudahan selalu sehat Imam, bisa terus beristiqomah membimbing jamaah di tempat ini insyaallah. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan yang pertama. Isra Maulid Nabi di Beringin-Jaya dengan Pak KUA, terus di Akilamu, terus di Paceda. Yang berikutnya Isra Miraj di Paceda. Sekarang Nuzul Quran di Aceh Tobatu, Norama Aceh. Insyaallah. Mudah-mudahan peringatan hari-hari besar bisa kita laksanakan. Nanti saya titip dengan Pak Camat. Di sini ada Pak Kades, Aceh Dotilao ada, terus Aceh Tobatu ada, Pak Kaupa. Ini terus terang Pak Camat saya kenalkan. Ketua NU cabang Ketua NU Kecamatan Obat Tengah itu beliau, Pak. Ketua NU-nya. Pak Udin. Kepala Kawas sekaligus Ketua NU Kecamatan Obat Tengah. Kemudian biar tahu, ini ada di Obat Tengah ini ada Pak Kades Ati Tilau ini juga sebenarnya kader itu Pak. Biar tahu semuanya. Termasuk Ketua DPD-nya. Ketua DPD-nya juga alhamdulillah kita. Jadi banyak Pak Camat, bisa diberdayakan, bisa dikoordinasikan untuk bisa bersama-sama memperkenalkan kepada seluruh masyarakat di wilayah Obat dan Obat. Mudah-mudahan ke depan ya ini saya satu rahim dengan Pak Aga Kamil sekaligus ketua wilayah juga bukan yang terakhir, tapi insyaallah akan ada berkelanjutan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Iya. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzul Quran simpelnya yang kita pahami adalah malam di mana diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman itu tidak salah. Memang betul. Pada waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat, sedang taqarrub ila Allah di Gua Hira. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada malam tanggal 17, ini kesepakatan para ulama. Setelah itu Nabi Muhammad paginya pulang ke rumahnya Siti Khadijah. Pulang di rumah dengan gemetaran. Nah ini Bu, ini fungsinya istri. Sekaligus dong. Setelah pulang di rumah, Nabi Muhammad dalam keadaan takut, gundah gulana, gemetar, keringat dingin yang keluar. Lalu seorang istri yang namanya Siti Khadijah menenangkan. Ada apa wahai suamiku? Lalu Nabi Muhammad menceritakan bahwa tadi di Gua Hira itu saya ketemu dengan begini. Ya Allah. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada istrinya, dasiruni, saking takutnya, tolong selimuti aku. Ini selimuti ada dua, bisa meminta diselimuti untuk ditutupi, atau juga bisa diselimuti untuk ditenangkan hatinya.
dengan adanya istri. Maka ibu-ibu yang sudah berkeluarga atau calon ibu-ibu, jangan lupa kalau suaminya lagi gundah gulana jangan dimarahi, itu akan semakin lari. Tapi ditenangkan. Itulah singkat tentang nuzulul Quran. Lalu apa? Selama 23 tahun Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya 22 tahun 3 bulan 3 hari itu tepatnya diturunkan Al-Quran berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman yang paling penting, yang paling dasar. Dan kita harus mengimani dengan Al-Quran. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak boleh ada yang diragukan isi kandungannya. Di dalamnya apa lagi? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Di samping kita tidak boleh ragu dan meragukan Al-Quran, Al-Quran juga diturunkan oleh Allah, diberikan kepada baginda Muhammad SAW untuk kita semua. Ketika kita membacanya, insya Allah di sana ada syifaun, penawar. Makanya Al-Quran pantas dibacakan di mana saja, dalam situasi apa saja, kecuali mungkin mohon maaf di kamar mandi, bukan tempatnya Al-Quran. Tetapi di masjid kita bacakan Al-Quran, ya pantas. Di rumah dibacakan Al-Quran, pantas. Orang sakit dibacakan Al-Quran, pantas. Orang meninggal dibacakan Al-Quran, pantas. Semuanya pantas kalau dibacakan Al-Quran. Itulah kehebatan dari Al-Quran itu sendiri. Sekarang tantangannya untuk kita sendiri, Pak. Allah sudah memberikan itu semua untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca Al-Quran, itu adalah ibadah yang terbaik setelah melaksanakan ibadah yang wajib. Dan setiap hurufnya asyaratun atau asyarul khairat, setiap hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Hebatnya Al-Quran. Tidak ada bacaan yang paling hebat selain bacaan Al-Quran. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang menyebutkan begini, zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Zayyinu, hiasilah buyutakum, rumah-rumah kalian semua, bitilawatil Qur'ani, dengan bacaan Al-Quran. Lalu bagaimana bacaan kita? Pokoknya baca, Pak. Tetap Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, akan memberikan pahala kepada kita. Walaupun bacaan kita belum sempurna seperti orang-orang lain baca, tidak masalah. Yang penting tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, kemauan untuk membaca Al-Quran. Baca, insya Allah. Maka Syekh Nawawi dalam kitabnya Nashihul Ibad menyebutkan begini, menukilkan satu hadis Nabi Muhammad menyebutkan sittatul gharaib, sayati zamanun ala ummati sittatul gharaib. Ini perlu kita sama-sama paham. Nanti kata baginda Rasul sudah memprediksi akan datang kepada umat
6 jadi barang aneh, barang antik, barang langka, barang langka. Jangan sampai terjadi, Pak. Mudah-mudahan tidak ada di Nurmake. Yang pertama, Al-Quran gharibun. Al-Quran ini akan jadi barang antik, barang yang aneh. Idza kana al-Qur'anu baina yaday qaumin la yaqra'unahu. Jika Al-Quran ini ada di tangan orang, tetapi orang itu tidak mau baca, tidak mau baca. Padahal arti dari Quran itu sendiri itu bacaan, Pak. Tetapi anehnya kita ini kadang-kadang, ya Allah Rabbi, termasuk saya, satu hari satu lembar saja kadang-kadang berat. Apalagi satu hari satu juz. Bahkan yang lebih luar biasanya, kadang-kadang Al-Quran ini sebagai barang hiasan. Di ruang tamu, di atas mejanya itu ada Al-Quran. Wallahu a'lam dibaca atau enggak, tapi mudah-mudahan dibaca. Mudah-mudahan dibaca. Ya. Kalau dibaca akan menjadi syifaun, obat bagi yang punya penyakit, terutama penyakit hati. Wa rahmatun, dan rahmat bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan yang kita teruskan generasi muda, anak-anak cucu kita dorong untuk terus membaca Al-Quran. Tetapi kita sebagai orang tuanya pun jangan hanya menyuruh anak kita, kitanya pun memberikan contoh kepada anak kita baca. Yang dengan gayanya kita, semampunya kita membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita dikalahkan dengan ego kita sendiri. Ego apa? Ego malu. Kalau kita mampu mengalahkan ego malu, insya Allah lama-lama, 1 kali, 2 kali, ya bisa. Dan lancar membaca Al-Quran. Yang kedua, mohon maaf Pak, saya perlu ngomong juga biar sama-sama kita membangkitkan biro semangat kita. Al-Masjid, masjid ini akan menjadi barang antik, akan menjadi barang aneh. Idza kana al-masjidu bana baina qaumin la yusallunahu. Jika masjid itu dibangun di tengah-tengah komunitas masyarakat, tetapi masyarakatnya tidak mau sholat di masjid itu, maaf, akhirnya pintunya dislot terus. Yang muadzinnya itu, yang azannya itu, yang jadi imamnya itu, yang makmumnya itu. Ini problem bagi kita. Makanya ayo bangkitkan kembali seperti amanat yang disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah kali ini. Ajak itu anak-anak kita. Ajak untuk datang ke masjid. Ketika waktu zuhur diajak, waktu asar diajak, waktu maghrib diajak, isya dengan terakhirnya diajak. Nah apa rame ya. Dunianya anak itu bermain, berlari-lari, kesana kemari, beribut. Yang jadi masalah seperti pagi tadi, kalau kita yang ribut, ya itu bukan masanya kita untuk itu, tapi kita untuk mengajar. Dekatkan generasi yang akan datang, generasi pengganti kita, untuk bisa meramaikan masjid, sehingga masjidnya tidak menjadi barang antik. Ini sudah diprediksi.
Itu 6 atau 2 dari 6 sittatu gharawi. Yang ketiganya al-ustadu atau alimun, orang alim. Ada ustad, ada kiai, ada guru yang mengerti tentang hukum-hukum agama kita. Idza qamal alimu inda qaumin la yasma'unahu. Jika seorang alim diam tinggal di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakatnya itu yafirun, lari, tidak mau mendengarkan nasihatnya, lari, tidak mau memanfaatkan. Padahal orang yang mengerti itulah yang akan membimbing kita. Orang yang mengerti itu akan menunjukkan jalan yang lurus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu hati-hati, Pak. Kata Syekh Nawawi menukilkan hadis yang lain tentang ini. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Baginda Rasul menekankan di sini, nanti pada satu saat datang pada kaumku, pada umatku, yafirruna minal ulama, akan lari, akan pergi, akan memusuhi bahkan kepada orang-orang yang mengerti tentang agama. Minal ulama wal fuqaha, dari para ulama, alim, ustaz, guru, joguru, wal fuqaha, dan orang-orang yang ahli fikih, yang mengerti tentang hukum-hukum agama kita. Lalu apa? Fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin. Maka nanti Allah akan menguji, akan menimpakan cobaan kepada kaum tersebut, pada masyarakat tersebut yang lari dari ulama dan fuqaha dengan 3 hal. Yang pertama, kita sama-sama berdoa. Yarfa'ullahu barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari seluruh usaha ekonomi kita. Pohon-pohon buah yang biasanya buah tidak berbuah. Cengkeh yang biasanya full berkurang, keberkahan tidak ada. Pala berkurang buahnya. Kalau buahnya banyak mungkin harganya. Dari laut tidak ada keberkahan, karena Allah sudah angkat. Sebabnya apa? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Lari, pergi, tidak mau mendekat. Tidak mau mendekat. Karena paling kalau mendekat mungkin pemahamannya nanti paling diinformasikan tentang zakat. Padahal zakat itu tazkiyah, mensucikan harta kita. Cengkeh, kalau cengkehnya 15 ton atau 2 ton, 1 ton dan 200 ribu banyak. Sudah disok. Apalagi pala kuli sekarang baru sih. Palanya 80 ribu, kalau lebih 10 ton. Nah, zakatnya 2,5% saja zaman-zamannya. Kalau boleh berikan kepada tema Arif, itu keberkahan itu, Pak. Insya Allah mengembangkan pendidikan, terutama di Norama. Ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Yang kalau tidak mau mendekat, bagaimana kita bisa membersihkan itu semua? Makanya harus mendekat. Yang kedua, akan ditimpakan, akan diuji. Yusallituhumullahu sultanan zaliman.
Yang kedua akan diuji, diberi pemimpin, tapi pemimpinnya zalim. Tapi insya Allah Pak Camat insya Allah bisa mengayomi semuanya. Pak Kades juga insya Allah bisa mengayomi. Pak Kawa apalagi pencerahan insya Allah. Insya kalau Allah menguji yang pertama tadi dengan apa? Tidak ada keberkahan, mungkin kita masih bisa memperbaiki. Kalau kita diberi pemimpin yang zalim, mungkin kalau 5 tahun sekali demokrasi kita bisa ganti. Jangan pilih lagi, bisa terjadi. Insya. Tapi yang ketiga ini Pak, yang luar biasa, yang perlu kita jaga baik-baik, kita waspadai. Karena apa? Allah akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Yukhrijuhum minad dunya bighairi imanin. Akan dikeluarkan dari dunia ini tanpa ada keimanan di hati kita. Na'udzubillah. Kalau keimanan di hati kita nggak ada, bagaimana kita bisa selamat? Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, melalui momentum nuzul Quran ini, mari kita bersama-sama dekatkan generasi muda dan seluruh kita juga menyatu untuk bisa meramaikan masjid yang kita miliki ini. Karena melalui masjid inilah kita bisa membangun peradaban. Kita ramaikan masjid yang kita miliki. Mungkin kalau di Balbar Pak Kades bisa meramaikan masjidnya di Balbar. Kalau di Akhir Tilau yang masjidnya bisa diramaikan. Ini jaminan Pak. Al-Quran di dalamnya dalam Al-Baqarah mengatakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid. Masajidallahi, masjid-masjidnya Allah. Ramaikan apa? Dengan jamaahnya, dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya seperti ini. Mungkin Islamic Road ke depan, bisa ada Maulid Nabi ke depan, ada 1 Muharram, zikir di sini Pak, bisa Pak. Tinggal Pak sama dengan Pak Kades saya koordinasikan dengan baik. Mungkin 1 Muharram ke depan kita adakan zikir akbar sekecamatan Kota Tengah, tempatnya di sini. Insya Allah. Apa? Ini barometer ukuran kita. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang sanggup meramaikan masjid-masjidnya Allah, yaitu man amana, orang-orang beriman, orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Dengan beriman dengan kitab suci kita itu Al-Quran. Hanya itu barometer kita. Kalau kita memiliki keimanan kata Allah, yang diantara cirinya itu adalah meramaikan masjid-masjidnya Allah. Ini dalam Al-Quran. Wal yaumil akhir, dan mengimani dengan adanya hari akhir. Hari akhir. Karena rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dengan kitab-kitabnya Allah. Yang keempat dengan Nabi dan Rasulnya Allah. Yang kelima dengan adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam kita harus beriman dengan adanya takdir khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Takdir baik atau takdir kurang baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa
Kalau takdir baik, mungkin kita senang. Tapi kalau takdirnya kurang baik, kadang-kadang kita putus asa. Padahal sesungguhnya Allah lagi menguji. Kalau sudah lulus ujiannya, yarfa'ullahul darajat, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Mungkin di hadapan manusia sesama makhluk Allah, atau mungkin akan ada rizki yang di luar dugaan kita. Nah, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu. Untuk itu sekali lagi, mari kita bersama-sama ya ramaikan masjid ini, ramaikan rumah-rumah kita. Mungkin dulu orang tua kita itu belum ada listrik begini merah itu, ada orang yang belajar alif di atas A, alif di bawah I, alif di bawah A, ibu. Kalau sekarang itu ada AA, baba, tata, aba, taraba, tidak apa-apa. Kalau menggunakan kiroati, ya silakan. Alhamdulillah, saya ketemu dengan penemu atau penyusun kiroati, namanya Kiai Zarkas di Semarang. Alhamdulillah ketemu, dan saya juga ikut mentasbih, ikut untuk bagaimana bisa minta izin untuk bisa menularkan metode kiroati. Ada ikro, kalau ikro Pak Gumam, kalau kiroati Pak Kiai Zarkasi. Sebelum ikro itu kiroati dua. Makanya saya dapat cerita dari Pak Imam Zarkasi, namanya Semarang, itu saya panggil Pak Gumam. Kenapa Pak? Karena begini. Cuman kalau Pak Gumam melalui Kementerian Agama akhirnya meledak, tengok di mana-mana masyhur. Kalau Pak Kiai Zarkasi tidak menggunakan itu, maka internal. Kalau di kalangan itu di Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu sudah terkenal menggunakan kiroati. Tapi sekarang masih ada. Alhamdulillah bertemu muka dan sempat berdialog dua orang ini. Menurut Pak Kiai Zarkasi, saya menegur beliau karena ada kemiripan apa yang saya susun dengan yang dia susun. Bilangnya begitu. Wallah. Dan salah satu ciri khasnya kiroati itu ada khusus ayat-ayat ghorib, ayat-ayat yang gharib, yang bacaan-bacaannya aneh, tidak seperti pakem yang biasanya. Seperti a'ajamiyun, dibacanya a'ajamiyun. Terus ada ismam la ta'manna, hanya memonyongkan. Ini saya tafsir begitu, dimonyongkan saja. La ta'manuna asalnya, tapi dibacanya la ta'man, begitu saja. Jadi hanya dengan isyarat. Itu namanya ismam. Ada imalah miring, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi kalau orang tidak paham bacanya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi semuanya baca imalah bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini yang biasa kita baca, bukan menurut qiraat sab'ah, bukan apalagi qiraat 15, bukan. Tapi ini memang Imam Hafiz dari Imam Asim bacanya seperti itu. Kemudian seperti yang tadi lakukan terawih, ada sujud. Itu namanya sujud tilawah. Dalam Al-Quran hanya ada 15. Yang paling depan di sana di surat Al-A'raf saja, di akhir itu. Di tengahnya di surat Isra, di sini lagi yang 20 ke sini di Alif Lam Sajdah. Terus di Juz Amma itu ada 2 tempat, yaitu di Alif Syiqaq dengan Al-Alaq yang sudah dipraktekkan tadi bersama-sama. Sujud tilawah ini Pak, sujud tilawah ini menurut riwayat menyebutkan, jika kita mendengar sujud tilawah lalu kita sedang sholat, maka kita lebih baik sujud, lebih utama sujud. Kenapa? Dalam riwayat tersebut menyebutkan begini, ketika ayat tilawah dibacakan, lalu hambaku umatku sujud, yabkuna syayatin, setan-setan semuanya pada menangis, meraung
lalu melaksanakan sujud. Kalau di luar sholat boleh sujud, boleh diganti dengan tasbih. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali. Itu boleh diganti dengan itu. Tapi kalau sedang sholat lebih baik, lebih utama. Dan kalau kita bisa, kalau sedang sholat lebih utama untuk sujud. Tinggal pilihan kita apa mau membiarkan, memberikan setan menangis atau ketawa-ketawa. Itu saja. Kalau pengen menangis ya situ. Tapi kalau pengen setannya ketawa-ketawa ketika mendengar ayat sajadah, nggak usah melaksanakan sujud. Insya Allah. Kemudian mungkin hadirin rahimakumullah kok jauh sekali. Yang penting nuzul Quran itu kan intinya itu, Pak. Nuzul artinya tuh turun. Inti di dalam Al-Quran yang kita harus paham. Di antaranya itu nama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Barometer kita mampu meramaikan masjid itu tandanya ada rasa keimanan dalam hati kita dan keimanan dengan adanya hari akhir. Beriman kepada Allah dan beriman dengan adanya hari akhir. Kalau hari akhir ya berarti pungkasan terakhir, insya Allah. Kemudian di sisi yang lain Al-Quran juga di sana banyak mengandung tentang hukum-hukum agama yang kita anut, itu agama Islam. Perlu kita pahami Pak, rukun Islam hanya 5, yaitu syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kalau ini ada yang dari hati Batu, ada yang berangkat ya insya Allah. Kalau haji hanya seumur hidup satu kali. Tapi syahadat, sholat, apalagi puasa 1 tahun 1 kali. Ada perbedaan kemarin itu biasa, tapi yang jelas puasa Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan itu mesti. Dan puasanya satu bulan. 1 bulan dalam Hijriah itu umurnya ada yang bersedekah, ada yang 30. Yang tidak bisa itu kalau puasanya 28 hari atau 30 hari itu tidak boleh. Ada perbedaan permulaan itu yang biasa. Hal yang biasa. Tapi yang jelas kita lebih enak ikut pemerintah. Insya Allah lebih enak. Pemerintah kapan mengumumkan puasa Ramadan ya kita ikut. Kapan Idul Fitri kita ikut. Insya Allah. Berarti kita jadi rakyat yang sami'na wa ata'na fastabiqul khair. Selalu mendengarkan hal kebaikan dari apa yang dikatakan oleh pemerintah. Insya Allah. Itu. Kemudian yang perlu kita pahami, dalam Al-Quran menyebutkan hukum-hukum Islam itu hanya ada 5. Hukum Islam ada 5. Tadi hukum Islam ada 5. Hukum Islam ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Yang pertama wajib, kalau dikerjakan harus dikerjakan, kalau tinggalkan berdosa. Harus dikerjakan dan berpahala, kalau tinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa, tapi lebih baik dikerjakan. Perbanyak mengerjakan yang sunnah. Ada puasa sunnahnya, ada sholat sunnahnya, ada yang macam-macam yang sunnah itu. Tetap kita ramaikan dengan hal-hal yang sunnah, yang sunnah. Yang ketiga mubah atau menang. Mubah itu tinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan tidak
tidak apa-apa. Makruh juga sama. Kalau mubah lebih baik dikerjakan. Kalau makruh lebih baik tinggalkan. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa, lebih baik tinggalkan. Insya Allah yang kelima itu wajib dan yang kelima itu haram. Haram itu harus ditinggalkan, mutlak ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Karena kalau dikerjakan berdosa. Dari 5 hukum Islam ini landasannya apa? Landasannya ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Sudah Pak? Jadi begini maksud saya, kenapa saya sampaikan ini Pak? Tidak ada hukum di luar yang 5 tadi, tidak ada. Hukum Islam hanya itu. Ya nanti nggak usah bingung. Karena zaman sekarang itu sudah mulai nama-nama satu lagi. Nama-nama satu. Dasarnya 5. Ya, dasarnya 4. Yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah dasar dari segala dasar hukum. Hukum Islam. Yang kedua Sunnah. Nah ini Pak. Yang kedua Sunnah. Sunnah itu Pak, perlu pahami semua. Ada 3 macam. Yang pertama qauliyah, yang kedua fi'liyah, yang ketiga takririyah. Qauliyah ini apa? Sunnah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau fi'liyah yang dicontohkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalau takririyah artinya yang disepakati, yang Rasulullah tidak menolak, tidak melarang. Itu namanya takririyah. Dan perlu sampaikan juga, mohon maaf, apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul itu hukumnya ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram juga. Contoh begini, Rasulullah makan dan minum. Hukum kita makan dan minum sunnah? Kan enggak. Hukum makan dan minum untuk kita itu hanya mubah. Boleh makan, boleh minum. Jadi artinya bukan sunnah. Nanti kalau sunnah makan terus, makan enggak sunnah Rasulullah makan terus. Makan terus. Mohon maaf, istirahat tidur Rasulullah melaksanakan. Istirahat tidur Rasulullah lakukan, dilakukan oleh Rasulullah. Nah kalau kita makan itu sunnah. Setiap hari kita terus sunnah Rasul tidur dari pagi sampai sore tidur terus, sampai pagi lagi tidur. Sunnah Rasul itu dicontohkan Rasul. Betul? Betul ya? Ya, inilah makanya. Lalu ada yang haram. Rasulullah diperbolehkan istrinya sampai 9. Kalau kita 12. Kalau kita boleh hanya 4, maksimal 4. Kalau mau menambah 5 harus tinggal lepas 1 dulu dari 4 terus. Tidak boleh lebih dari 4. Boleh 4. Boleh 4. Tapi kalau mau tambah kasih tahu dulu. Itu artinya begini Pak. Ini mohon maaf. Ini kadang-kadang orang sudah mengatakan apa-apa yang tidak dicontohkan Rasul bid'ah. Ini hukum yang banyak pendapat. Ya kalau semua yang dicontohkan Rasul itu sunnah, itu tadi. Banget. Dan tidak mesti apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, tidak diucapkan oleh Rasul, itu pun tetap pasti sunnah. Contoh, yang memulai itu bukan Rasulullah, yang mencontohkan bukan Rasulullah.
Ini bukti nyata. Sahabat Bilal itu kan apa ya? Tukang azan muadzin. Bilal itu ketika mau melaksanakan sholat wudu, ketika wudu sholat 2 rakaat setelah wudu itu. Ketika sudah wudu sholat, Rasulullah bingung, kaget. Rasulullah belum pernah mencontohkan dan pernah praktekkan belum. Lalu Rasulullah bertanya, ya Bilal, ma sholaita, apa yang kau kerjakan saat ini, sholat apa? Kalla ya Rasulullah, sholaitu ba'diyatal wudu. Tidak Rasulullah, ini hanya saya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah wudu. Artinya sholat sunnah setelah mengerjakan wudu. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Sodakta ya Bilal. Itu artinya apa? Bisa disimpulkan bahwa tidak mesti. Kalau itu ada kebaikan, berarti boleh itu kita kerjakan. Lalu ada lagi nggak? Ada. Setelah Rasulullah wafat, lalu diganti oleh sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, ada peperangan di mana peperangan itu 70 sahabat penghafal Al-Quran terbunuh dalam perang itu. Lalu sahabat Umar yang keras luar biasa merasa prihatin. Akhirnya usul, ya Abu Bakar Khalifatul Rasul, ya Amirul Mukminin, coba ini sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang hafal Quran terbunuh mati. Coba sekarang kumpulkan Al-Quran. Coba. Lalu apa sahabat sahabat? Anak alma fa'al Rasul. Keras sekali Rasul. Abu Bakar menjawab, apakah kita akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul yang Umar? Jadi artinya bisa diartikan bahwa apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul kita harus menjauhi, ya. Tapi hal apa? Maka kata sahabat Umar menjawab lagi, Anda ya Abu Bakar Khalifah Rasul. Kalau sekarang saya masih ada, ente masih ada, teman-teman kita masih ada yang banyak. Tetapi nanti setelah kita, setelah itu, setelah generasi berikutnya, setelah generasi terus berikutnya, siapa yang kasih ada Al-Quran kalau kita tidak mengumpulkan Al-Quran? Bisa diartikan, dipahami dari versi sahabat Umar. Yang penting di sana ada kebaikan, ada kemaslahatan untuk umat Nabi Muhammad. Berarti tidak dikategorikan bid'ah. Paham ya? Boleh Pak? Jadi hukum hanya 5 tadi dalam Al-Quran. Dasarnya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau ijma, konsensus kesepakatan para ulama. Kalau qiyas, perumpamaan. Kalau qiyas perumpamaan, apa contohnya Pak? Dalam Al-Quran itu yang dikatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Terhadap kedua orang tua kita tidak boleh berkata tidak boleh berkata c. Mama, Alif, tolong belikan Richard c lewat huruf c. Tidak boleh. Wala tanharhuma, dan tidak boleh membentak. Membentak siapa? Kedua orang tua kita. Yang tidak boleh hanya berkata dan membentak kepada orang tua kita, berarti memukul. Dan tidak ada larangan dalam Al-Quran. Di hadis tidak ada. Menendang juga boleh. Kalau kita memahami ayat Al-Quran dengan salah. Maka para ulama berikan panduan dengan qiyas. Dikiaskan, difahmul mukhalafah, disebalikkan atau diutamakan. Jangankan memukul, berkata saja tidak boleh. Berkata saja tidak boleh. Menghardik saja tidak boleh, membentak saja tidak boleh. Apalagi memukul.
apalagi menendang. Itulah yang disebut dengan qiyas. Oke Pak, biar sedikit ada oleh-olehnya, ada pertemuan dari Quran. Kalau Quran intinya itu sudah, tapi berada. Ditularkan sedikit ilmu yang saya pahami sehingga Bapak Ibu bisa ya mendengar dan bisa jadi pengingat untuk kita semua. Terus begini, terawih itu yang saya tahu, yang saya dengar dari ceramah Ustaz, 4 mazhab itu sudah sepakat 20 rakaat. Dan tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada yang namanya tarawih. Tidak ada tarawih. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan, dikerjakan setelah sholat Isya. Rakaatnya 4 mazhab sudah sepakat, yaitu 20 rakaat. 20 rakaat. Lalu ada orang yang 8 rakaat. Dalilnya mana? Ini menurut yang saya dengar, yang saya ikuti ceramah Ustaz dan dari kiai saya mengatakan, hadis ini sesungguhnya bukan untuk tarawih. Hadis mana? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallu 11 raka'atan fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Rasulullah setiap malam itu mengerjakan salat 11 rakaat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya berarti bukan tarawih. Karena di sana ada salat witir. Kalau witir di Ramadan ya bisa kerjakan witir, di luar Ramadan juga witir. Inilah yang digunakan. Lalu yang lebih luar biasa lagi, kadang-kadang begini. Ada satu amalan kalau di Mekah itu mengerjakan apa, kita pun tidak bisa ikut di Mekah itu. Di Mekah itu, di Madinah itu, paling Mekah dan Madinah 20 rakaat. Di Mekah dan Madinah tarawihnya 20 rakaat dengan witirnya 3 rakaat. Jadi 23. Kamu saya tahu, saya pernah tinggal di sana. Pernah tinggal di Saudi Pak, tahun 90, 91, 92. Saya tinggal 3 tahun di Arab Saudi. Alhamdulillah. Jadi tahu. Tidak kerja 8 rakaat, tetap 20 rakaat. Kemudian pada waktu itu, pada masa Khalifah Ibnu Umar, pada zaman Ibnu Umar, jadi tabi'in, anaknya Khalifah Umar. Pada zaman itu penduduk Mekah kalau bulan puasa, bulan Ramadan, tarawih itu setiap 4 rakaat 2 salaman, itu mereka melaksanakan tawaf 7 kali putaran di Ka'bah. 4 rakaat 2 salaman tadi, tawaf lagi. Didengarlah oleh Ibnu Umar di Madinah. Kata masyarakat Madinah, ya Ibnu Umar, bagaimana kita kalah di pahalanya? Kalau di Mekah di sana penduduknya ada Ka'bah, maka bisa mengerjakan tawaf. Kalau kita tidak bisa, lalu bagaimana supaya pahala kita sama? Maka Ibnu Umar beristihad, ditambahi setiap 4 rakaat 2 salam, ditambahi lagi 4 rakaat 2 salam. Jadi jumlahnya 36 rakaat. Boleh sekali-kali di masjid ini kita kerjakan 36 rakaat. Betul. Ini 36 kali tambah 3 rakaat mungkin jadi 39. Kira-kira tidak lama, paling ya kita 15 kali. Jadi artinya begini Pak, kita ini di Ramadan kita berlomba-lomba mencari kebaikan. Kalau uang kan kita pengen banyak,
tapi setelah tarawih kepengen sedikit-sedikit. Padahal ulama-ulama kita sudah memberikan ya tengah-tengah lah. Banyak sekali juga tidak, sedikit juga tidak, tengah-tengah, yaitu 20 rakaat plus 3 rakaat di witir. Ya santai lah kita tadi. Sampai jam 11 selesai. Alhamdulillah. Makanya nih Pak, mohon maaf. Jadi kesimpulannya bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu apa-apa yang tidak ada dalil syaratnya. Kalau ada dalil syaratnya, maka tidak ada dikatakan bid'ah. Boleh Pak? Jadi tidak hanya apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu. Jadi nanti hukumnya hukum hanya bid'ah, sunnah, bid'ah, haram. Karena ada apa? Kullu bid'ah neraka. Kita ini beribadah dengan sukacita, dengan riang gembira, teramai dengan riang gembira. Sallu sebenarnya Allah. Saleh, apa riang gembira? Allahumma shalli ala Muhammad. Bantar min Allah rahmah wal barakah. Kita ini ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sukacita, dengan yang gembira. Itu lebih enak. Jadi jangan ditekan-tekan. Kita harus riang gembira. Kenapa? Karena yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan karena puasa kita, bukan karena sholat kita, bukan karena zakat kita. Yang penting kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya kita. Dalam sholat sunnah 23 tarawih 23 rakaat, ada qobliyah, ba'diyah, ada tahajud, ada duha, ada Al-Quran. Ya nanti zakat mal semuanya dibersihkan. Dengan cara baca sholawat banyak-banyak, baca istighfar banyak-banyak, dimanapun baca istighfar. Baca sholawat. Apa sih susahnya? Apa beratnya? Sholawat. Subhanallah, alhamdulillah, sambil alhamdulillah Pak, bukan saya ria. Alhamdulillah saya tadi masuk saya baca subhanallah, alhamdulillah. Ya sekitar 20 kali saya dari sini. Alhamdulillah, subhanallah. Itu apa? Beratnya itu lebih berat dari dunia dan seisi di timbangan nanti insyaallah. Satu kali baca selawat, Allah akan memberikan kembali salat itu kepada kita 10 kali. Satu kali baca. Inilah hikmah dari nuzul Quran yang mesti kita pahami. Jadi tidak hanya sekedar turunnya Al-Quran ini, tapi insya Allah si kandungan Al-Quran kita pahami. Tapi kalau belum paham, kita baca, terus baca. Pelan-pelan kita baca, biasanya 1 hari 1 halaman. Besoknya kita tingkatkan 1 lembar, besoknya kita tingkatkan sehingga kita mampu 1 kali 1 hari 1 juz, sehingga selama Ramadan bisa kata syukur-syukur 1 kali bisa ada khataman kepada tema hari yang diadakan di madrasah Aliyah dan Salafiyah. 1 kali 1 hari khataman bisa dikatakan itu khatmul Quran dari mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore selesai. Insya Allah. Terus kita dengan riang gembira mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berapa kali? Jam 11 saya sedikit lagi saya tambahkan melalui nuzul Quran ini. Mari kita bersama-sama untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Ya kita mendengarkan apa himbauan dari pemerintah. Insya Allah kalau menurut Ibnu Athaillah
mengatakan begini, tasawwur al-a'immah manutun li maslahatil umum. Kebijakan pemerintah itu mesti memikirkan kemaslahatan kepada rakyatnya. Insya Allah, ya tentu kebijakan yang telah diberikan termasuk vaksinasi cara memikirkan kebaikan kemaslahatan untuk rakyatnya. Lalu kita sebagai rakyatnya selalu mencemooh, selalu memframing yang tidak bagus. Lalu kita ini bagaimana? Sementara presiden kita selalu ingat kepada kita, lalu kita sendiri berbalik, bertolak belakang. Itu Allah alam bisawab. Kalau kita tidak bangga dengan presiden kita sendiri, lalu siapa yang akan bangga? Masa kita bangga dengan presiden Perdana Menteri Australia tidak mungkin. Dari Amerika kita bangga-banggakan tidak mungkin. Kita punya presiden Indonesia. Adapun nanti kebijakan janji-janji yang belum ditepati, kita insya Allah dan juga manusia. Kalau ada keburukannya, tugasnya para ulama untuk mengingatkan, bukan untuk berteriak kepada masyarakat. Untuk ya karena mungkin dengan itu Pak Jokowi lebih baik berdiam berzikir, banyak tasbih, banyak selawat. Nanti yang di atas yang untuk mendengarkan ini. Karena memang para ulama dan hadis Nabi juga mengingatkan kepada kita ketika ada walaupun pemimpin ini zalim, kita mengingatkan tidak dengan cara furqan, dengan cara mencemooh, dengan cara menjelekan di depan rakyatnya sendiri. Ada cara, yaitu bil hikmah, dengan dipanggil dan sebagainya, bukan cara seperti dengan tidak punya etika. Kalau kita orang timur yang penuh dengan etika dan kebaikan, apalagi orang NU kenal betul ulama Insya Allah, maka tidak ada ceritanya NU ini lalu bertolak belakang dan tidak ada. Walaupun dikencang terus, dipinggirkan sepinggir-pinggirnya, tetap NU tidak memberontak kepada pemerintah. Apalagi NU diberdayakan, maka semakin kuatlah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf karena maksudnya insan menjadi manusia tidak dikatakan manusia kecuali dengan kesalahannya dan kekurangannya. Itulah manusia. Maka atas kekurangan saya, kesalahan saya, ucapan saya kurang mengenakan di hati Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini di bulan yang berbarakah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu datang dari saya, jika ada kebenaran itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai kita berjumpa kembali, mungkin nanti bisa diadakan lagi alam-alam insya Allah, atau ketemu Muharram insya Allah. Kalau di Akilamo itu hari di masjid dengan tenda, kemudian di Paceda juga 2 kali Maulid Nabi juga dilaksanakan. Apakah termasuk orang yang meramaikan masjid, insya Allah itu juga bisa meramaikan masjid, mendekatkan semuanya generasi yang akan datang dan mudah bisa kita sama-sama berjibaku untuk bisa memasyarakatkan Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan 1 Muharram, nuzul Quran, dan kalau boleh lagi di Sya'ban. Insyaallah. Demikian, Allahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum mengakhiri acara kita di malam hari ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya pembacaan surah Al-Fatihah tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian kehidupan acara kita di malam hari ini. Sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tambahan sedikit ya. Sebelum kami mohon foto dulu ya. Ngambil foto nanti sekaligus nanti ini ya ada acara dari sini. Ini dia. Ini akan menulis sangat untuk